Shalom, puji Tuhan. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, judul perikopnya adalah keselamatan yang besar. Ayat yang pertama di sini mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata teliti saja itu membutuhkan perhatian khusus dari kita. Itu arti kata teliti, ya. Dan di sini dikatakan, ditekankan lagi, harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Bahwa dari telinga akan timbul iman. Tetapi dari telinga juga kita akan disesatkan kalau kita salah dalam mendengar. Dan kalimat ini betapa pentingnya, harus lebih teliti dengan apa yang kita dengar. Karena ada hal-hal yang salah, tetapi itu disamarkan sedemikian rupa, sehingga kita menganggap itu benar, tidak ada masalah. Apalagi sekarang, zaman sekarang, sedikit-sedikit orang atau hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, orang, jemaat biasa, sedikit-sedikit berkata, Tuhan berkata. Tuhan memperlihatkan pada saya. Dan kita menganggap itu benar dari Tuhan. Atau minimal kita terintimidasi. Karena mereka berkata dari Tuhan, maka kita takut membantah. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di persekutuan doa dan pemimpinnya kemudian setelah saya berkhotbah, dia berkata, Tuhan menunjukkan kepada saya akan kehadirannya, tempat ini lebih terang. Ya. Ini adalah kemuliaan Tuhan. Sedang jemaat, kalau seperti itu kan tidak perlu disampaikan dan tidak perlu untuk membawa-bawa nama Tuhan. Perkataan itu kosong. Kalau memang Tuhan menyatakan kepadanya, harus ada pesan yang khusus. Harus disertai wibawa yang luar biasa. Orang ini sebelum menyampaikan itu berbahasa roh. Dan sepulang itu istri saya berkata, saya kok tidak sejahtera ya dengar orang itu. Oh iya, memang itu bukan dari Tuhan. Bahkan bahasa rohnya itu bukan dari Tuhan. Tetapi ingat, yang ikut orang ini banyak loh, persekutuan doa. Kalau tidak salah ya kira-kira 100-an. Persekutuan doa 100-an kan hebat. Banyak yang ikut dan senang dengan yang seperti ini. Oleh karena itu di sini dikatakan harus lebih teliti kita mendengar
supaya jangan dibawa arus. Oleh karena itu betapa pentingnya kita itu ditanam. Kita sudah membahas dalam Yeremia pasal 17. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kalau di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, orang yang merenungkan firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam juga di tepi aliran sungai. Supaya kita tidak dibawa arus, kita harus ditanam. Ditanamnya bukan di sembarang tempat, di tepi aliran sungai. Artinya ada kehidupan. Bukankah kita harus jujur berkata bahwa tidak semua gereja itu ada aliran kehidupan. Tidak semua gereja itu ada air sungai kehidupan. Sehingga atmosfer di gereja itu menjadi sedemikian kering. Kalau atmosfernya kering, apalagi pohonnya, ya kan? Jadi tidak semua gereja itu sama. Seringkali kita itu ditipu oleh setan. Ditipu dengan berkata semua gereja sama. Tidak sama. Buktinya ada pendeta yang mengizinkan kawin, cerai, diberkati lagi. Buktinya ada gereja satu tidak usah memberi perpuluhan, yang lain memberi perpuluhan. Buktinya ada gereja yang satu percaya bahasa lidah, yang lain mengatakan bahasa lidah dari setan. Loh, bagaimana mungkin kalau sudah seperti itu bisa sama? Tidak mungkin. Bahkan David du Plessis, Bapak Pentakosta, itu berkata begini. Ketika dia ditanya, kenapa kalau kamu menyampaikan firman? Hati kami berkobar-kobar. Dan du Plessis berkata begini, yang disajikan itu sama-sama daging. Hanya saya itu dagingnya dimasak, diberi bumbu. Yang lain hanya dikasihkan mentah, dikatakan. Bedanya ada di apinya itu loh. Bedanya ada di apinya. Kita bisa menyampaikan firman dengan bagus, dengan jelas. Tetapi tetap orang bisa berkata, kering. Kenapa? Tidak ada apinya. Lalu dengan hal seperti ini, bukankah kita menipu diri sendiri atau sudah tertipu oleh iblis kalau berkata, sama. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saja, dua orang bekerja atau mempunyai pekerjaan yang sama, hasilnya belum tentu sama kok. Padahal pekerjaannya sama. Mungkin sama-sama buka toko, yang dijual sama, hasilnya berbeda. Lalu kenapa kita mengatakan semua gereja sama? Sedangkan di dalam Alkitab pun dikatakan penyesatan. Selalu ini dibahas. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kalau tidak, kita akan dibawa arus. Saya seperti pernah saya sampaikan dulu, saya percaya bahwa semua penyakit itu dari setan atau dari dosa. Kemudian seiring dan ketika saya memiliki kepercayaan seperti itu, iman seperti itu, banyak orang sakit disembuhkan dengan mudah. Kemudian saya banyak membaca buku rohani dan masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Tidak semua penyakit dari setan, penyakit ini dari ini.
pengetahuan bertambah, tetapi kesembuhan yang saya alami atau yang orang-orang yang saya doakan untuk sembuh, itu jauh berkurang. Sehingga saya bertobat dan kembali kepada apa yang saya percayai awalnya. Lihat di sini bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, kalau kita tidak teliti, kita akan dibawa arus. Sama-sama pendeta yang menulis buku, tetapi akibatnya bisa berbeda. Itu sangat mengerikan, itu hal yang sepele. Tetapi ini sudah saya alami. Ya. Sekarang semakin ke sini, dan memang ini sudah akhir zaman. Kita itu diperhadapkan kepada banyak pengajaran. Doa, ya kan, tidak mesti dijawab oleh Tuhan. Yang penting kalau tidak dijawab oleh Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Maka itu adalah iman yang benar. Banyak ajaran yang kelihatannya kan enak didengar. Bisa diterima, masuk akal. Tetapi itu pengajaran yang menyesatkan. Dengan kita diperlengkapi dengan pengajaran yang seperti itu, doa-doamu akan jauh lebih banyak yang tidak dijawab. Atau engkau tidak menerima jawaban. Jadi betapa pentingnya apa yang kita dengar. Yesus mengajarkan, minta maka akan diberi. Yesus menantang kita, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Ada sebuah buku yang saya pelajari yang sangat bagus. Dan itu adalah kebenaran sebenarnya yang sudah kita alami tetapi kurang penjelasan. Itu sangat bagus. Jangan bilang Tuhan itu tidak menjawab. Pada waktu kita meminta, pada waktu itu juga Tuhan menjawab. Tetapi itu masih ada di dalam alam roh. Ingat malaikat Gabriel dikatakan. Ketika Daniel menjawab, Gabriel berkata, waktu sampai ke Daniel, pada hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah mengutus aku. Tetapi aku terhambat selama 3 minggu. Karena penguasa Persia menahan dia. Jadi banyak orang berhenti kan pada waktu 2 minggu belum dijawab. Atau mungkin hampir 3 minggu, belum 3 minggu. Tuhan sudah mengirim tapi belum sampai ke kita. Lihat di sini bahwa sebenarnya Tuhan selalu menjawab. Hanya seringkali kita tidak melihat prosesnya. Seringkali kita berhenti di tengah jalan. Ya. Tetapi kemudian kita mendapatkan pengajaran. Tuhan tidak selalu menjawab. Bahkan dibuat lagu, Tuhan tidak selalu menjawab doa. Jangan nyanyikan lagu ini di tempat ini. Kalau Anda nyanyikan di tempat ini, WL menyanyikan lagu ini, Anda akan lihat saya kencing. Artinya begini, bahwa jangan sampai sesuatu yang salah itu masuk dalam hati kita. Itu akan membuat kepercayaan iman kita hancur. Berapa banyak pengajaran yang aneh-aneh sekarang. Bahasa roh dari setan. Tuhan tidak memberi bahasa roh. Saya bahkan tidak ingin, saya tidak minta Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus dengan bukti berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi saya ketika tidur, Tuhan datang lewat mimpi, tumpang tangan. Dalam mimpi saya berbahasa roh. Saya bangun tetap berbahasa roh. Dan setelah itu, saya hanya ingin baca Alkitab. Saya hanya ingin berdoa. Itu yang memenuhi saya. Perhatikan di sini.
Kalau itu yang terjadi pada saya dan tanda-tanda yang menyertai setelah itu semakin cinta akan firman Tuhan, semakin ingin berdoa terus, apakah mungkin itu dari setan? Yang lebih parah kan, orang yang mengajarkan bahasa roh dari setan, dia tidak pernah berbahasa roh. Bagaimana bisa membedakan? Anda tidak bisa tanpa mencicipi dua macam makanan dan berkata, yang ini sehat, yang ini beracun. Tidak bisa. Walaupun dengan resiko Anda keracunan, Anda harus mencicipi. Baru Anda bisa menceritakan. Tetapi bukankah ini yang terjadi di akhir zaman ini? Dan meterai pertama ketika dibuka, itu adalah berbicara tentang hati-hati dengan penyesatan. Bagaimana mungkin gereja yang dipenuhi anak-anak terang itu suka pada gedung gereja yang begitu gelap? Kenapa kita suka dengan gelap? Ada yang salah dalam hati kita. Kalau kita memang tidak suka pada kenajisan, Anda ditempatkan di dalam diskotik, Anda akan merasa tidak enak. Tapi kalau Anda ditempatkan di diskotik, secara otomatis kakimu goyang-goyang. Berarti Anda menikmati. Berarti hatimu tidak benar. Lalu kita mendapati sekarang gereja-gereja yang begitu gelap. Yang disorot hanya WL. Ini bukan pertunjukan. Ini bukan konser. Yang diinginkan ketika kita berkumpul, kita bisa melihat satu dengan yang lain dan tersenyum. Memberi salam. Bukan gelap-gelapan yang kalau tersenyum tidak kelihatan satu sama lain. Ya. Sidang jemaat, ada yang salah. Ada yang salah. Saya jelaskan. Ketika saya ditanya, ketika membangun gereja, Pak, tidak mau dikasih lampu sorot, lampu disko. Oh, enggak. Saya sedang membangun gedung gereja, bukan diskotik. Mungkin hal ini orang pandang sepele. Tetapi percayalah, perbedaan antara keberhasilan seseorang dengan kegagalan orang lain itu ditentukan dengan hal yang sepele. Bahwa bangun lebih pagi dengan orang yang bangun lebih kesiangan terus. Hasilnya akan berbeda. Bukankah itu hal yang sepele? Seorang atlet yang tidurnya jam 1 pagi, yang lain jam 10 malam, hasilnya pasti beda. Bukankah itu hal yang sepele? Tetapi ketika hal yang sepele ini dikerjakan terus menerus, dampaknya akan membuat kita menyesal. Demikianlah pula gereja. Digerogoti terus menerus. Digerogoti terus menerus. Anda harus ditanam. Bukan di sembarang tempat. Anda harus ditanam di tepi aliran sungai. Di mana awalnya tanah itu memang basah, subur, baik untuk pertumbuhan. Tetapi lebih daripada itu, setelah beberapa waktu yang lalu. Bukan air atau tanah saja yang menyediakan. Tetapi akarnya pun terus merambat mencari sendiri air. Anda diajar di sebuah gereja yang benar, Anda ditanam dan diajar di gereja yang benar. Yang ada kehidupan. Tetapi lebih daripada itu rasa haus dan laparmu akan membuat engkau mencari lebih lagi air itu. Engkau sendiri yang akan merembetkan, bukan hanya sekedar menerima. Sekarang kita agresif untuk mencari airnya itu dari mana.
Di sini Anda diajar. Tetapi setelah itu Anda akan berkata, aku mau mengalami apa yang aku dengar itu. Dan Anda mencari, lebih mencari lagi Tuhan. Itu adalah kebenaran. Tidak semua gereja sama. Perhatikan ayat ini. Karena itu harus lebih teliti. Kenapa meterai pertama berbicara tentang penyesatan. Di dalam Yesus menyampaikan itu masih bagus jelas penyesatan. Tetapi dalam kitab Wahyu meterai pertama itu berbicara tentang penunggang yang berbaju putih dan kudanya pun putih. Artinya ini penyesatan tidak semua orang sadar. Karena putih itu berbicara kekudusan. Ada orang-orang yang disanjung-sanjung. Tetapi pengajarannya, pendeta ini berkata, satu, awalnya yang jadi pertentangan dan orang masih bisa terima. Tidak perlu ngasih perpuluhan. Lanjut pendeta ini berkata, Yesus bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Yahweh. Dia bilang. Yesus bukan juru selamat. Yesus tidak sederajat dengan Allah. Saya tidak menghakimi, tetapi apakah mungkin karena pengajaran yang terlalu menyesatkan ini, dia kemudian mengalami stroke. Dia tidak bisa mengajar hingga saat ini. Terlalu bahaya ajaran ini dengan puluhan ribu pengikutnya. Begitu bahaya. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, sangat luar biasa. Di usianya yang masih muda. Dia mati dan seluruh pengikutnya tidak percaya. Tidak. Ini adalah dua saksi Allah, salah satu dari dua saksi Allah. Kita akan berdoa supaya bangkit. Sampai jam 3 sore, dari pagi sampai jam 3 sore mereka berdoa. Dia tidak dibangkitkan. Terlalu berani. Dia mengklaim dirinya sebagai salah satu dari dua saksi Allah di dalam kitab Wahyu. Dan ini dipercaya. Oleh karena itu kembali saya mau tekankan. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dan sebagai negara demokrasi saya mau katakan. Tidak berarti gereja atau pendeta dengan jemaat yang jauh lebih besar itu pasti benar. Kalau demokrasi kan suara terbanyak benar kan? Tetapi di dalam kekristenan, ingat dari 4 macam tanah tentang penabur. Hanya satu yang menghasilkan, berarti 1/4. Ingat suratan Yohanes, Ibu, aku bersuka cita mendengar separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan arti kata sisa? Hanya sisa yang akan diselamatkan. Sisa ini kan berarti sangat sedikit. Kalau kita sampai kita sebagai anak, ketika kita makan sisanya lebih dari separuh, dipukul kita. Itu bukan sisa namanya, itu tidak dimakan. Ya kan? Sisa itu sedikit. Jadi hati-hati, tidak selalu yang banyak itu benar. Hati-hati di sini. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya tidak hanyut bagaimana? Engkau harus ditanam. Di dalam suratan Paulus, engkau harus berakar. Engkau baru setelah berakar, engkau baru dibangun. Supaya kokoh. Tidak akan dibawa arus.
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bahwa ada ajaran yang berkata, Tuhan tidak akan menghukum kita. Ada ajaran yang berkata, sekalipun kita berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan tidak pernah marah. Ada di sini banyak sekarang dengan yang disebut hyper grace. Ada yang berkata ketika kita melakukan hukum, wah kita kan tidak hidup dalam hukum. Kita hidup berdasarkan anugerah. Hukum Taurat sudah dibatalkan semua. Alkitab tidak berkata dibatalkan. Yesus berkata digenapi. Tetapi yang digenapi, ingat, itu adalah korban. Dulu pakai sapi, pakai lembu, pakai merpati. Sekarang dengan iman pakai pengorbanan Yesus. Ini sudah sempurna dan berlaku kekal. Sehingga itu digenapi. Tetapi menghormati orang tua. Jangan bersinah, jangan mencuri, jangan menggeser tanah milik orang lain. Bukankah itu tetap berlaku? Siapa bilang itu tidak berlaku? Dan bagi yang melanggar itu, ada hukuman. Tetap itu masih berlaku. Ini mengacu kepada hukum, 10 hukum atau hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Musa mendapatkan hukum itu dari malaikat di Gunung Sinai. Ya. Tetapi lebih daripada itu ketika orang-orang sudah gagal dalam melakukan. Karena kasih Allah, kemudian Allah menyediakan korban yaitu Yesus. Ayat 3 berkata, ayat 2 bagian akhir terlebih dahulu. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Ya. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat, dikatakan. Semua yang haus dan lapar mari datang kepadaku. Ya kan? Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datang. Ini berita yang Yesus sampaikan. Alkitab berkata bahwa semua dosa dan kelemahan kita, Tuhan yang tanggung dan Tuhan yang pikul. Ini digenapi dalam kehidupan Yesus bahwa segala dosa yang seharusnya itu mendapatkan penghukuman. Ketika kita mau percaya kepada Yesus, itu semua dihapuskan. Tetapi ingat, bahwa setelah itu, ketika kita percaya pada Yesus, Alkitab dalam Yehezkiel juga berkata dan kitab Ibrani juga berkata, Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru, di mana Tuhan juga menuliskan hukum-hukumnya di dalam pikiran kita. Artinya sekarang kita berjalan sebagai manusia baru, manusia yang suci. Tidak mungkin kita dengan sengaja itu terus hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Karena dikatakan kita manusia baru. Dulu manusia yang berdosa, sekarang manusia yang benar. Dengan itu kan kita kan sudah tahu kan kebiasaannya pasti beda. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak berubah dalam kehidupan selanjutnya. Karena bagaimana bisa tidak berubah kalau otaknya saja sudah berubah? Bagaimana tidak bisa tidak berubah kalau hatinya sudah diubahkan? Kalau memang tidak berubah, berarti memang dia belum menjadi manusia baru. Ya. Jadi betapa kita harus mengerti kebenaran ini.
Banyak orang ke gereja. Tetapi Anda lihat tingkah lakunya. Dan tidak harus yang bertingkah laku baik itu adalah orang benar. Tidak, hanya saya mau katakan. Kalau memang sudah lahir baru, kenapa kok tidak berubah? Padahal Alkitab berkata, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Tujuannya untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Wah, itu sudah dipersiapkan Allah. Jadi pekerjaannya sudah ada, ini hanya bisa dimampukan, bisa dikerjakan oleh orang yang hidupnya benar. Oleh karena itu, sebelum pekerjaan ini bisa kita kerjakan, Allah harus memperbaharui kita. Roh dan pikiran kita diperbarui. Sehingga kita disebut manusia baru yang siap dan mampu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Jadi di sini kita melihat bahwa ada keselamatan. Engkau sudah tidak mampu mengerjakan ini, engkau pasti mendapatkan hukuman. Tetapi ada satu cara engkau bebas dari hukuman. Percaya kepada Yesus yang akan menanggung. Bukan penghukuman itu ditiadakan, tetapi penghukuman itu ditanggungkan kepada Yesus. Yesus yang menanggung, penghukumannya tetap ada. Tetapi sekarang Yesus yang menanggung, kita tidak perlu menanggungnya. Mau percaya, itu akan terjadi. Engkau tidak percaya, tetap ayat yang kedua itu yang akan engkau alami. Engkau harus menanggung sendiri akibat dari perbuatanmu. Apakah engkau berdusta? Ya kan? Apakah engkau berdusta? Apakah engkau berzina? Apakah engkau menipu? Engkau harus menanggung sendiri. Bagaimana supaya, dan itu tidak bisa dihapuskan. Itu hanya bisa ditanggung kalau ada pribadi yang menanggung dan layak untuk menanggungnya. Dan itu hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus mati bagi kita. Dan ini yang harus diberitakan. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya, yaitu orang percaya atau para rasul, murid-murid Yesus, yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Mereka menyampaikan berita, tetapi bisa dipercaya apa enggak? Seandainya orang buta yang menceritakan, katanya bintang itu ada di atas. Loh, ini berita ini tidak bisa dipercayai. Tetapi saksi itu harus melihat sendiri, harus mendengar sendiri. Baru bisa dipercaya. Bayangkan saksi di pengadilan ketika ditanya, katanya si A begini Pak kejadiannya, katanya si B begini Pak. Loh, hakim pasti tidak percaya, tidak bisa dipercaya. Tetapi para rasul ini sudah berjalan bersama Yesus, mendengar Yesus, melihat Yesus, sehingga ketika ini disampaikan itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Ada orang berkata, tokoh agamanya yang dipercayai itu sudah masuk ke nirwana. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Ada yang berkata mengadakan perjalanan, ya kan? Dari sini ke sana langsung. Saksinya siapa? Katanya tidak ada kecuali unta. Tidak ada saksi. Berarti beritanya tidak bisa dipercaya. Tidak ada saksi.
Kan kita bisa saja. Dulu mobil saya Mercy. Dulu. Kan hanya cerita. Bisa dipercaya apa enggak? Ada saksi atau enggak? Kan gitu. Tetapi Yesus waktu mati pun ada saksi. Sejarah mencatat. Tidak usah firman Tuhan, sejarah mencatat. Ketika Yesus naik ke surga, dilihat 500 orang melihat Yesus naik ke surga. Dan orang-orang yang melihat ini, 500 orang ini, mereka yang memberitakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bisa dipercaya. Belum cukup. Itu masih di sini dikatakan, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian itu. Ya. Kalau di dalam kitab Markus pasal yang terakhir, coba kita lihat sebentar. Ayat yang ke-15 kita baca sampai ayat 20. Secara cepat kita akan lihat, fokus kita ayat yang ke-20. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada orang-orang yang tidak mengajarkan, tidak penting baptisan kan. Alah mau dibaptis bagaimanapun itu tidak terlalu penting. Yang penting itu percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak mungkin tidak dibaptis. Ya. Saya tetap tidak bisa terima ketika orang mengatakan caranya beda-beda dibaptis. Tidak usah berkata caranya beda-beda. Ketika orang mengatakan makan, pasti orang sudah tahu ada makanan yang dimasukkan ke mulut. Tidak mungkin makanan itu lewat ketek. Ya kan? Loh, kata baptis itu kan sudah jelas kan? Diselamkan katanya. Bagaimana bisa ya sama dengan dipercikan dan diselamkan? Kok bisa? Kalau bukan karena tipu daya. Loh itu tidak masuk akal. Bagi saya loh ya. Tidak tahu mungkin ada orang yang lebih pintar bisa bernalar. Bagaimana bisa dipercik sama dibaptis, diselamkan itu bisa sama. Kemudian, baptis tidak menyelamatkan. Perhatikan ayat ini. Siapa yang percaya, bukan hanya percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Pak, tapi kan orang di samping Yesus itu kan tidak dibaptis. Yesus bilang, hari ini juga engkau ada di Firdaus bersama. Lu kan orang itu tidak bisa minta izin kan kepada perwira. Aku mau dibaptis dulu. Nanti aku disalib lagi ya. Kan tidak mungkin bisa. Ya. Jadi ini adalah kejadian yang khusus. Tidak bisa dijadikan doktrin di sini. Ya. Kita harus mengerti hal itu. Ya. Tetapi bukankah banyak kita diajar. Ini di bawah arus. Bahkan di tempat yang kering pun ketika sida-sida dari Ethiopia itu percaya kepada pemberitaan Filipus. Tentang keselamatan yang harus dibaptis. Mereka harus nunggu kok sampai ada air.
Loh memangnya itu air hanya secuil di padang gurun? Sida-sida itu berkata, itu ada air secuil, bisa dibaptis. Tidak mungkin kan? Itu kan pasti ada genangan air. Jadi kita lihat di sini begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu sedang menggerogoti iman kekristenan kita. Karena orang tersebut pandai berbicara, belum tentu orang itu benar. Sekalipun perkataannya tidak bisa dibantah, belum tentu orang itu benar. Ya. Jadi hati-hati di akhir zaman ini. Nah, lanjut ayat 17. Ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bukankah bahasa-bahasa yang baru ini mengacu kepada bahasa roh? Tanda orang percaya. Ya tidak berbahasa roh. Oh iya, orang itu tidak percaya bahasa roh. Ya sudah kan jelas kan? Orang itu tidak percaya bahasa roh. Kalau Anda percaya bahasa roh, ya Anda orang percaya ke bahasa roh. Ya kan? Jelas itu. Dan orang percaya dengan orang tidak percaya, enggak bisa gabung. Tengkar terus pasti. Ya, tengkar terus. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini perhatikan ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dengan cara yang bisa dipercayai. Ya tadi, kenapa? Karena mereka adalah saksi, mereka melihat secara langsung, mereka mendengar secara langsung. Dan Tuhan, nah di sini dikatakan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja. Ada orang-orang Kristen itu lucu kadang. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Loh, Anda sedang bekerja atau sedang duduk? Anda sedang bekerja atau sedang tidur-tiduran? Di sini dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil. Ketika mereka memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak menjadi saksi, Tuhan tidak bekerja. Kalau kita menjadi orang penakut, kita diam tidak bersaksi, Tuhan tidak turut bekerja. Kan jelas sederhana sekali. Banyak orang hanya bisa mengklaim Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau sedang memberitakan Injil atau enggak? Engkau sedang menjadi pelaku firman atau enggak? Kan gitu. Kalau belum menjadi pelaku firman, Tuhan juga tidak bekerja sama dengan kita. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ketika para murid atau orang percaya ini memberitakan bahwa orang percaya akan menumpangkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh. Maka ketika para murid atau orang percaya menumpangkan tangan, Tuhan turut bekerja, meneguhkan apa yang diberitakan dan dilakukannya. Yaitu menyembuhkan orang sakit.
Ketika hamba Tuhan menyampaikan tentang hidup yang berkelimpahan, ayat-ayatnya jelas, maka Allah akan meneguhkan pemberitaan itu dengan memberikan kelimpahan kepada jemaat. Ketika firman tentang pelepasan mengusir setan, maka Tuhan akan mengusir setan untuk meneguhkan firman itu benar. Lalu sekarang pemberitaan seperti apa yang kita dengar? Karena itu akan menentukan juga Tuhan turut bekerja atau tidak. Ingat, apa yang kelihatannya baik belum tentu benar. Aku bisa. Baik kan? Lo bisanya dengan kekuatan sendiri atau di dalam Kristus. Nah, itu penting. Sama-sama baik, tetapi tidak semuanya benar kan? Ya. Hati-hati di sini. Coba kita lihat bahkan di dalam kitab Roma pasal 15 tentang pelayanan Paulus. Ayat 17 mulai. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah dalam Kristus. Aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Nah, perhatikan yang dikerjakan Kristus olehku. Atau supaya lebih agak mudah dimengerti, yang dikerjakan Kristus melalui aku. Nah kan. Jadi Kristus Allah yang bekerja melalui kita. Kita harus sadar kebenaran ini. Dalam segala hal, ketika kita sadar Allah yang bekerja melalui kita, kita akan berhasil. Tidak mungkin kan Allah bekerja gagal. Tidak mungkin. Kalau kita gagal, berarti kita tidak menyediakan atau mempersilahkan Tuhan bekerja melalui kita. Ya. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Bahwa bukan hanya sekedar iman yang kita akui. Tetapi iman itu harus sampai dinyatakan melalui tindakan ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan dikatakan. Bukan hanya oleh perkataan dan perbuatan, ini kan berbicara tentang integritas. Apa yang kita sampaikan itu yang kita alami atau kita lakukan. Ya. Oleh perkataan dan perbuatan. Ketika kita memberitakan kita harus berbuat benar, maka yang menyampaikannya pun harus berbuat benar. Ketika kita menyampaikan tentang doa, maka orang yang menyampaikannya pun harus hidup dalam doa. Lebih daripada itu di sini dikatakan bukan hanya oleh perkataan dan perbuatan, masih ada ini yang jarang sekarang dilakukan atau diperlihatkan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan, perhatikan, sepenuhnya Injil Kristus. Sepenuhnya Injil Kristus. Tuhan Yesus baik, iya beritakan kebaikan. Tuhan Yesus maha kuasa, iya beritakan kemahakuasaan itu. Sekarang kan kita hanya diajarkan tentang Yesus yang baik, di mana kita jemaatnya harus menjadi jemaat yang baik. Tetapi soal kuasa dikatakan tidak penting. Ini tidak membawa ke surga, ke dalam keselamatan.
Ini bukti, saya mau tekankan. Bukti yang sangat jelas bahwa Tuhan menyertai kita adalah kita bergerak dengan kuasa. Berbuat baik. Bukan orang Kristen pun banyak yang berbuat baik kan. Tapi kuasa ini kan, kalau kita lihat saja, kalau kita dengar, kalau kita akui, kalau kita sudah berkata Allah, kan langsung dalam hitungan detik, kalau Allah Maha Kuasa, kan gitu aja. Ya. Itu kan sifat Allah yang sangat nyata. Bagaimana mungkin kita sebagai saksi dari Allah yang dikatakan diperlengkapi Allah dari tempat yang maha tinggi, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, tidak memiliki kuasa. Berarti kan bohong. Bohong. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan bukan hanya sekedar Injil Kristus, tetapi sepenuhnya Injil Kristus. Tuhan Yesus baik, beritakan kebaikannya. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus menyembuhkan, beritakan tentang kesembuhan. Kan itu aja. Sepenuhnya, jangan sebagian. Jangan sebagian. Kembali kepada pembahasan kita dalam kitab Ibrani. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Apakah Tuhan sekarang sudah tidak membagi-bagikan karunia-karunia roh lagi? Kan kita sudah begitu gampangnya mengerti ini kan, bahwa Tuhan tetap membagi-bagikan karunia-karunia roh sampai sekarang. Lalu kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki, tidak bergerak dalam karunia-karunia roh? Karena mereka tidak percaya, karena mereka menolak. Bayangkan Anda memberi sesuatu kepada seseorang dan Anda ditolak. Bayangkan Allah, tidak usah Allah lah. Kita bicara raja di atas segala raja supaya bisa dimengerti. Memberi sesuatu. Atau bahkan pemberiannya disertai dekrit. Ya kalau raja kan dekrit. Nah. Dan tuan rumah yang dituju mengatakan, enggak, aku enggak mau. Mati orang itu. Gereja yang menolak karunia-karunia dari raja di atas segala raja. Anda lihat, itu gereja yang mati. Tidak ada kehidupan. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bahwa itu adalah kehendak Tuhan membagi-bagikan. Lalu bagaimana kita begitu beraninya berkata menentang kehendak Tuhan? Karunia roh tidak penting. Karunia tidak dibutuhkan. Yang penting karakter. Kalau tidak dibutuhkan, kalau tidak penting, Allah yang maha tahu, itu pasti tahu kok. Tidak mungkin dia membagi-bagikan yang tidak penting. Padahal di satu sisi orang Kristen mengatakan, Tuhan hanya menjawab doa apa yang kita butuhkan. Tuh kan? Loh, kita butuh apa enggak karunia-karunia roh? Ketika kita sakit, butuh apa enggak karunia kesembuhan?
Ketika sudah tidak ada harapan, butuh atau tidak karunia mujizat. Ketika kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh ke depan, butuh atau tidak karunia nubuat, karunia pengetahuan, karunia hikmat. Ketika kita menghadapi pengajaran palsu, butuh apa enggak karunia membedakan roh? Kita masih butuh. Lalu kalau kita butuh dan kebutuhan ini diberikan oleh Tuhan, kita menolak itu, betapa sombongnya kita. Dan tidak ada orang sombong berkenan kepada Allah. Tuhan menentang orang yang sombong. Mari pikirkan kebenaran ini. Saya mau menekankan, ini akhir dari akhir zaman. Kalau Anda saksikan, Anda perhatikan di medsos, segala sesuatunya sedang menuju penggenapan akan firman Tuhan. Mengapa kita tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh? Di dalam kitab 1 Petrus dikatakan, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya. Kalau orang benar saja, hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan nasib orang yang tidak percaya? Tetapi yang saya mau tekankan, orang benar saja, hampir-hampir tidak diselamatkan. Perhatikan betapa pentingnya kita itu sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Orang zaman dulu enak, asal percaya Yesus, mati masuk surga. Zaman sekarang, kita berhadapan bukan hanya dengan kematian. Kalau kita tidak diangkat, kita masuk ke dalam zaman antikris. Dan seorang pendeta mengatakan kalau sudah masuk ke zaman antikris, tidak ada lagi kemakmuran keberhasilan. Engkau pasti diburu dan disiksa. Yang jadi masalah, zaman itu orang ingin mati, tidak bisa mati. Sebelum menggenapi masa 7 tahun itu. Jadi yang kita tuju, yang kita sedang persiapkan sekarang, bagaimana kita semua mengalami pengangkatan, baru setelah itu masa antikris itu berkuasa penuh. Di akhir masa antikris, dikatakan Yesus datang bersama orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya ini? Yang sudah diangkat itu loh sebelum zaman antikris. Ya. Jadi mari kita pikirkan. Seandainya pengangkatan 5 menit lagi, apakah kita siap? Sekarang kan sedang heboh bahwa gempa di Myanmar itu baru pembukaan kan. Orang sedang menanti-nantikan. Gempa yang akan terjadi di Jepang. Yang dikatakan itu 9 skala Richter lebih. Dan akan ada tsunami setinggi 30 sampai 100 meter. Anda bisa bayangkan itu. Dan saya mau katakan di zaman seperti sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya, masihkah kita fokus kepada hal-hal duniawi yang pasti akan lenyap? Atau kita mulai fokus kepada hal-hal yang rohani, yang kekal, yang tidak akan pernah lenyap, bahkan tidak akan pernah berkurang? Persiapkan kita. Saya tekankan, kita manusia rohani, bukan manusia duniawi. Berarti yang rohani lebih penting bagi kita daripada hal yang duniawi.
Perjamuan kudus yang akan kita terima, biarlah mengingatkan kita terus karya Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, menghapus dosa kita, membenarkan kita, dan akan mengangkat kita. Biarlah ini akan menguatkan iman kita semua melalui perjamuan kudus ini.